Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lila Sastika Maha dengan NIM 01032328, semester 1, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, terminologi hadis. Hadis, sunnah, kabar, atsar, kontens, dan kedua, kedudukan dan fungsi hadis. Bab 1. Terminologi hadis. 1. Hadis. Secara etimologi, hadis merupakan matsar yang berarti komunikasi, cerita, percakapan, baik dalam konteks agama maupun duniawi, atau dalam konteks sejarah atau peristiwa dan kejadian aktual. Penggunaan dalam bentuk kata sifat atau objektif mengandung arti. Yang pertama, al-jadid, yaitu sesuatu yang baru. Yang kedua ialah al-kabar, yaitu berita ataupun yang dipercakapkan atau dipindahkan dari seseorang ke orang lain. Yang ketiga adalah al-karir, yaitu sesuatu yang dekat. Menurut M.M. Azami, penggunaan kata hadis dari sudut kebahasaan dalam Al-Quran ini antara lain. Yang pertama adalah komunikasi rezilius, pesan atau Al-Quran sebagaimana terdapat dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 23. Yang kedua, cerita duniawi atau kejadian pada umumnya, sebagaimana terdapat dalam Al-Quran Surah An-Na'am ayat 68. Yang kedua, cerita sejarah atau historical stories, sebagaimana terdapat dalam Quran Surah At-Toha ayat 9. Secara terminologi ahli hadis, ahli usul fikih berbeda pendapat dalam memberikan pengertian hadis. Di kalangan ahli hadis sendiri ada beberapa definisi yang antara satu dengan yang lainnya agak berbeda. Ada yang mendefinisikan bahwa hadis adalah segala perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan dan hal ihwalnya. 2. Sunnah. Secara etimologi merupakan jalan lurus dan berkesinambungan, yang baik maupun yang buruk, sebagaimana yang dapat dilihat oleh perkataan Rasul. Barang siapa yang merintis suatu jalan yang baik, maka ia akan memperoleh pahalanya dan juga pahala orang lain yang mengamalkannya sesudahnya. Menurut kalangan ulama usul, sunnah adalah suatu yang didasarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain Al-Quran, baik merupakan perkataan, perbuatan ataupun takrir yang pantas menjadi dalil hukum syarah. Sedangkan menurut fuqaha, sunnah adalah hal-hal yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi hal itu tidak fardu dan tidak wajib. Secara terminologi, sedangkan menurut istilah terminologi yang digunakan muhaddisin, sunnah adalah segala sesuatu yang dikaitkan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berbentuk perkataan, perbuatan, takrir, bentuk fisik moral maupun perjalanan hidup, baik dilakukan sebelum diangkat menjadi nabi seperti bertahabus di Gua Hira maupun sesudah menjadi rasul. 3. Al-Kabar. Al-Kabar menurut bahasa Al-Naba berarti berita, sedangkan menurut istilah terdapat 3 pendapat, yaitu 1. Al-Kabar adalah sinonim dari hadis, yaitu sesuatu yang didasarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari segi perkataan, perbuatan, takrir, dan sifat. Yang kedua, Al-Kabar beda dengan hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan al-kabar adalah sesuatu yang berasal dari selain Nabi atas dasar dengan muhaddisin. Yang ketiga, kabar lebih umum dari hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan kabar adalah sesuatu yang datang dari Nabi atau dari selain Nabi, orang-orang lain. Berpendapat ini maka seorang ahli hadis. 4. Atsar. Secara etimologi berarti baqiyat al-syam, yaitu sisa atau peninggalan sesuatu, sedangkan pengertiannya secara terminologi ada 2 pendapat. Yang pertama adalah atsar adalah sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan yang kedua ialah atsar, berbeda dengan hadis, sesuatu yang disandarkan kepadanya.
Dari keempat pengertian tentang hadis, sunnah, kabar, dan atsar, sebagaimana diuraikan di atas, dapat ditarik suatu pengertian bahwa keempat istilah tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan. Maksudnya segala sesuatu yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan. Kedudukan dan fungsi hadis dari segi keberadaannya sebagai wahyu dan sumber syariah yang wajib diamalkan isinya, sunnah sejajar dengan Al-Quran dari segi tingkatannya. Ia berada berpendampingan dengan Al-Quran karena ia berfungsi menjelaskan sebagaimana Allah berfirman, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia pada apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkannya. Quran. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.